Setengah dekade tahun-tahun yang damai berlalu dalam sekejap. Chen Qingyuan tinggal di sini, bermeditasi dan berlatih sihir. Kultivasinya saat ini berada di tahap akhir alam transformasi roh. Butuh waktu untuk mencapai puncaknya. Hari ini, Gong Sun Nan membuka pintu dan berjalan keluar perlahan. Dia mengenakan gaun hitam, memiliki alis tebal, dan memiliki aura misterius tentang dirinya. Yang penting, ia melepas cadar yang selama ini dikenakannya, memperlihatkan pipinya yang putih bersih, kulitnya seputih salju, dan sehalus kulit bayi. Matanya penuh dengan kegembiraan dan kilauan. Hidungnya sedikit terangkat, bibirnya berwarna daun maple, dan tangannya diletakkan dengan lembut di bawah dadanya, jari-jarinya ramping dan sempurna. Dia berjalan dengan santai, rok panjangnya terseret di tanah, tidak ada setitik debu pun padanya. Qingyuan, Gong Sun Nan melirik ke arah kamar tamu dan memanggil dengan lembut. Setelah mendengar suara ini, Chen Qingyuan berhenti bermeditasi, membuka matanya, berdiri, dan mendorong pintu terbuka untuk keluar. Ini pertama kalinya Chen Qingyuan melihat penampilan Gong Sun Nan. Ia terkejut sesaat, lalu berseru kagum, "Kakak, tidak banyak wanita secantik dirimu di dunia ini. Kamu hanya bicara manis." Jika orang lain mengatakan ini, Gong Sun Nan tidak akan peduli, bahkan mungkin merasa jijik. Namun, Chen Qingyuan sangat senang mendengarnya. "Aku mengatakan yang sebenarnya," Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. "Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti butuh waktu lama untuk pulih." Gong Sun Nan mengingat kebaikan ini. Wajahnya telah pulih, dan ia masih memiliki sekitar selusin tangkai rumput katail 9 daun. Ia berencana menggunakannya untuk memurnikan ramuan dan menerobos ke alam Mahayana dalam sekali tebas. "Jangan terlalu sopan." Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi. "Kakak, apakah kamu akan langsung kembali ke Beihuang selanjutnya, atau ada rencana lain? Ayo kembali ke Northern Wasteland." Gong Sun Nan tidak punya tempat tujuan di luar, jadi dia ingin mencari tempat untuk menetap sesegera mungkin dan berencana untuk menerobos ke tahap Mahayana. "Ini surat rekomendasi yang kutulis. Jika kau membawanya ke Sekte Xuanxing, tak seorang pun akan meragukannya." Surat itu ditulis sendiri oleh Chen Qingyuan, memiliki tanda khusus Sekte Xuanxing, dan menyebutkan beberapa informasi pribadi para tetua, jadi tidak mungkin palsu. Tuo, dengan surat rekomendasi itu, Gong Sun Nan pasti akan mampu memperoleh pijakan yang kuat di Sekte Xuanxing dan tidak akan dicurigai oleh orang lain. "Hati-hati, Kak," Chen Qingyuan berkata sambil membungkuk. "Kamu juga, pastikan untuk tetap aman. Bertemu denganmu di lautan manusia yang luas ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku." Tanpa disadari, Chen Qingyuan menempati posisi yang sangat penting di hati Gong Sun Nan. Keduanya berpisah, masing-masing dengan cintanya sendiri. Gong Sun Nan mengenakan kerudung, dan Chen Qingyuan menyembunyikan napasnya sendiri. Para biksu yang ingin menemui dokter hantu menunggu selama setengah jam dengan sia-sia. Ketika mereka kembali, mereka mendapati rumah bambu itu telah menghilang, yang berarti dokter hantu itu telah pergi. Mereka sangat tertekan. Beberapa bulan kemudian, Chen Qingyuan mendengar bahwa sebuah penghalang kecil telah muncul di bintang terdekat, dan kemungkinan ada beberapa peluang di dalamnya. Banyak keluarga dan sekte mengirim para kultivator untuk mencari tahu. Awalnya, Chen Qingyuan berniat ikut bersenang-senang, tetapi di tengah jalan ia mendengar sesuatu yang membuatnya berubah pikiran. Sang pedang abadi Changgeng berdiri di kaki Gunung Ziyun, membentuk kembali jantung pedang agungnya dan menarik jutaan pedang roh. Dentingannya menggema di langit, dan suaranya bergema selama berhari-hari. Berita itu menyebar dari Dizu ke berbagai penjuru dunia. Setelah diverifikasi oleh banyak pihak, berita itu dipastikan benar dan tidak ada kebohongan. Sang pedang abadi siap bertarung melawan Dao Surgawi lagi. Chen Qingyuan menatap ke kejauhan, matanya berbinar. "Aku tidak bisa tinggal di wilayah selatan untuk saat ini, aku harus pergi ke negara kekaisaran. Bukan cuma buat nonton seneng-seneng, tapi juga karena agak khawatir dengan pedang abadi." Chen Qingyuan hanya mengetahui pertempuran di Gunung Ziyun 10.000 tahun yang lalu melalui teks-teks kuno. Kali ini, ia harus menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri agar tidak melewatkan peristiwa semegah itu. Selama periode ini, susunan teleportasi di berbagai tempat penuh, dan sangat sulit untuk mengantri posisi. Agar tidak membuang waktu, Chen Qingyuan langsung menggunakan jimat teleportasi besar, yang dapat memindahkan ratusan ribu orang hanya dengan satu pikiran. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada susunan teleportasi. Jimat teleportasi awalnya merupakan benda penyelamat hidup, namun di tangan Chen Qingyuan, jimat ini menjadi alat untuk bepergian. Metode ini jauh melebihi biaya mengambil susunan teleportasi. Sumber dayanya sudah habis, dan masih banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak di masa depan. Jika Anda melewatkan kesempatan besar ini, Anda tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang seumur hidup Anda. Chen Qingyuan melaju dengan cepat, jarang berhenti untuk beristirahat di jalan. Namun, jika Anda ingin menyeberangi laut kekacauan, Anda harus menaiki kapal perang dengan pertahanan yang kuat. Satu harga, 1000 batu roh bermutu tinggi. Kamar dagang di berbagai tempat menawarkan harga untuk menaiki kapal, yang 10 kali lebih tinggi dari biasanya, dan beberapa bahkan puluhan kali lebih tinggi.
Itu terlalu berlebihan. Para biksu yang ingin pergi ke Dizu untuk menyaksikan kegembiraan itu berkumpul bersama untuk melakukan protes, dan suaranya sangat bising. Diam, diam. Penanggung jawab cabang kamar dagang berteriak keras, memancarkan tekanan kuat yang membuat semua orang langsung diam dan tidak berani membantah. Kemudian, seorang diaken dari kamar dagang berkata kepada kerumunan dengan tatapan meremehkan, ini harga saat ini, dan harga di semua kamar dagang besar juga sama. Kalau kalian tidak punya uang, mending diam saja dan jangan ribut. Kamar dagang lain hanya mengenakan biaya 10 kali lipat, jadi mengapa kamar dagang Zaixuan Anda membutuhkan 3.000 batu roh? Kebanyakan kultivator akan menerima 1.000 batu roh bermutu tinggi dengan enggan. 3.000 sungguh keterlaluan, dan itu lebih cepat daripada perampokan. Kamar dagang Zaixuan didukung oleh Menara Zaixing, yang dapat sepenuhnya menjamin keselamatan penumpang. Jika Anda tidak puas dengan harganya, Anda dapat memilih kamar dagang lain. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang pria parubaya, yang mengatakannya dengan nada menghina. Wow, ketika mereka mendengar kata Menara Zaixing, terjadi kegemparan. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi luar biasa sunyi dan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah lagi. Menara Pemetik Bintang adalah kekuatan tertinggi di antara 30 sekte negara kekaisaran, dan tak seorang pun berani menyinggungnya. Bertabrakan secara tidak sengaja dengan raksasa negara kekaisaran demi beberapa batu roh bukanlah langkah yang bijaksana. Melihat kerumunan itu tidak protes seperti sebelumnya, penanggung jawab dan para diaken menunjukkan ekspresi puas diri dan merasa lebih unggul dari yang lain. Kapal perang dari berbagai kamar dagang di seluruh negeri telah berlayar, dan kini hanya tersisa kamar dagang Zaixuan. Itulah sebabnya mereka menaikkan harga begitu tinggi, yang sebenarnya hanyalah intimidasi. Menara Zaixing, sungguh bagus. Di tengah kerumunan, Chen Qingyuan berkata diam-diam bahwa dia akan mencatat uang yang tidak adil ini di puncak Menara Zaixing. Lalu saya bayar uangnya dan naik ke perahu. Tak lama kemudian, perahu itu penuh sesak, kebanyakan ingin pergi ke Gunung Ziyun untuk menyaksikan kemeriahannya. Acara akbar seperti itu, kesempatan sekali dalam 1000 tahun, terlalu sayang untuk dilewatkan. Pesta besar ratusan meridian, pertarungan antar bangsawan. Chen Qingyuan telah menipu banyak orang dari Menara Zaixing, dan dia mungkin akan melakukan hal yang sama di masa depan. Gunung Ziyun tingginya ribuan kaki, dan bagian tengahnya diselimuti awan ungu. Gunung ini seluruhnya terbuat dari bebatuan, tanpa bunga, tanaman, atau pohon. Gunung ini mengandung hukum-hukum khusus, yang dikatakan dikendalikan oleh kehendak langit dan bumi dan bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi. Karena hukum yang berlaku, sangat sedikit orang yang dapat mendaki ke puncak Gunung Ziyun. Di kaki gunung, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berdiri dengan kepala tegak dan dada membusung. Sebilah pedang hitam patah tertancap di tanah di sampingnya. Dentang, dentang, dentang. Dalam kehampaan, jutaan pedang spiritual tergantung, melakukan ziarah di sini. Ada puluhan ribu praktisi pedang di dunia, tetapi hanya Li Muyang yang pantas mendapat gelar pedang abadi. Para pendekar pedang dunia lainnya dengan rendah hati menyebut diri mereka, Raja Pedang, dan tidak berani bersaing dengan sang pedang abadi. Li Muyang telah berdiri di kaki Gunung Ziyun selama beberapa waktu. Butuh waktu baginya untuk menempa hati pedangnya dan kemudian mendaki jembatan ilahi. Ribuan pedang spiritual terdengar, dan energi pedang menyebar di langit, mengejutkan semua makhluk hidup di dunia. Desir. Sebilah pedang ungu keemasan datang dari barat daya, mengiris udara dan meninggalkan bekas pedang yang panjang. Wajah para kultivator di sekitarnya sedikit berubah, dan mereka berseru kaget, pedang penguasa pedang Xian. Seorang pria parubaya berjubah ungu datang membawa pedang ungu emas dan mendarat di tanah. Pengunjung tersebut adalah guru utama dari garis keturunan utama Xinjiang Barat, Qin Yan, seorang pendekar pedang di puncak Mahayana. Menatap pedang-pedang spiritual di langit, Qin Yuyan samar-samar merasakan kekuatan pedang tertinggi di kehampaan. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, ia menatap dewa pedang yang berdiri di depannya, berdiri dengan takjub, dan membungkuk memberi hormat. Mendengar bahwa pedang abadi akan kembali ke Dao, Qin Yuyan mengesampingkan semua kekhawatirannya dan melintasi lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menyaksikannya. Begitu tiba di negara kekaisaran, ia merasa pedangnya agak goyah. Semakin dekat ia ke Gunung Ziyun, semakin serius situasinya. Tiba-tiba, pedang ungu emas keluar dari sarungnya dengan sendirinya, dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang, dan menjadi bagian dari lautan pedang. Bahkan pedang sang Raja Pedang pun harus berziarah. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan pedang abadi Changgeng? Semua orang terkesima dan membekas dalam ingatan mereka pemandangan ini. Pedang itu begitu kuat hingga bisa bertahan selama ribuan tahun. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bahkan para biksu agung di puncak ilmu pedang pun tak kuasa menahan rasa malu. Mereka memandang punggung Changgeng Sword Immortal seolah-olah sedang menatap gunung yang tak terjangkau. Saya cukup beruntung bisa menyaksikan pertempuran di Gunung Ziyun 10.000 tahun yang lalu, dan Anda pun bisa menyaksikannya. Sungguh sebuah berkah dalam hidup.
Seorang lelaki tua berada 30 juta kaki di utara Gunung Ziyun, mengobrol dengan sekelompok generasi muda, mengelus jenggotnya, matanya penuh kekaguman terhadap pedang abadi. Di era ini, dia adalah puncak ilmu pedang. Pendekar pedang lain muncul, dan pedangnya terbang tak terkendali ke lautan awan. Seiring berjalannya waktu, banyak lelaki tua muncul di dekat Gunung Ziyun. Siapapun dari mereka pasti akan menjadi tokoh terkenal di wilayahnya. Di dunia, hanya dia yang berani mendiskusikan Dao dengan langit dan bumi. Makhluk hidup di dunia ini tak lagi layak minum anggur dan berdiskusi tentang ilmu pedang dengan pendekar pedang Changgeng. Ilmu pedangnya memang lebih unggul daripada dunia, tetapi belum sampai ke sisi lain. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak mencolok muncul di tengah kerumunan. Itu adalah Chen Qingyuan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya saya sampai. Berdiri di kejauhan, menatap punggung Dewa Pedang, Chen Qingyuan tanpa sadar mengepalkan tangannya dan bergumam, semoga Dewa Pedang dapat selamat dari bencana ini. Hanya dengan pandangan sekilas, Chen Qingyuan dapat melihat orang-orang penting yang pernah muncul di perjamuan Qimai sebelumnya, dan dia merasa sedikit gugup. Banyak jenius muda dari negara kekaisaran mengikuti para tetua mereka dan datang untuk menyaksikan keanggunan agung pedang abadi dengan mata kepala mereka sendiri. Sang Dewa Pedang Changgeng tampak membatu, berdiri tak bergerak di sana. Dia tidak bergerak, jadi tidak ada seorang pun yang berani membuat keributan, apalagi mendekati dan berbicara kepadanya. Di wilayah ini, suara pedang yang dilantunkan bergema terus-menerus, dan tidak ada satupun awan atau kabut dalam radius tak terhitung mil di sekitarnya. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan, dan pedang abadi akhirnya mengambil tindakan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengetuk ringan jari telunjuknya. Berdengung, teratai emas tumbuh di tanah kuning di bawah kakimu. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu bunga teratai emas muncul dari tanah, dan awan keberuntungan tiba-tiba muncul di atas 9 langit, dengan 3000 aliran cahaya menggantung di pakaian. Setelah dibaptis oleh cahaya kemerahan, pincang sang pedang abadi sembuh dalam beberapa tarikan napas. Kain compang camping yang dikenakannya berubah menjadi jubah brokat hijau, rambutnya yang berantakan menari-nari lembut, kerutan di wajahnya berkurang, pupil hitamnya sedalam jurang, dan ia tampak mengagumkan tanpa sedikit pun amarah. Zeng, pedang hitam yang patah di sisinya tiba-tiba terangkat, dan cahaya pedang melonjak, membumbung tinggi ke langit. Tik-tok, seberkas cahaya putih menyambar, dan pedang abadi itu melukai jari telunjuknya. Beberapa tetes darah merembes keluar dan jatuh ke pedang yang patah itu. Segera setelah itu, pedang yang patah itu disambung kembali, dan panjangnya total menjadi 3 kaki. Nama pedang itu, Guiyang. Pola-pola aneh terukir pada pedang itu, dan seluruh pedang itu hitam pekat, mengandung kekuatan matahari yang membakar. Pada saat ini, pedang abadi Changgeng akhirnya terbangun dalam arti sebenarnya. Kultivasinya masih di puncak Mahayana, dan ia belum mencapai jembatan ilahi. Namun, kekuatan pedangnya cukup untuk menghancurkan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya saja sudah membuat semua pahlawan yang hadir ketakutan. Temui pedang abadi. Beberapa pendekar pedang di depan membungkuk tanpa pengaturan apapun sebelumnya. Pedang abadi. Setelah itu, teriakan penghormatan datang dari segala arah, bergema di langit dan bumi dalam waktu yang lama. Di tengah kerumunan, Chen Qingyuan melihat wujud asli pedang abadi. Seolah-olah ia sedang menatap pedang raksasa yang menembus langit dan bumi. Ia luar biasa dan heroik, bak dewa. Meskipun berdiri di tanah, ia memberi orang perasaan bahwa ia berani bersaing dengan langit. Kamu ingin bertarung lagi, apakah kamu benar-benar tidak takut? Seorang biksu tua berambut putih datang dari kejauhan, menunggangi seekor lembu hijau. Kebanyakan orang tidak dapat mengenali lelaki tua itu dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Welas asih yang agung, sang abadi. Beberapa orang tua mengenalinya, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Nenek moyang sekte teratas di Dizu, yang telah hidup selama hampir 30.000 tahun, sangat kuat dan dapat dianggap sebagai yang terbaik di dunia kontemporer. Apa yang perlu ditakutkan? Sang Dewa Pedang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bertukar pandang dengan lelaki tua yang duduk di punggung lembu hijau, dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berdua adalah kenalan lama, bukan musuh maupun teman. Kamu masih muda, dan kamu punya setidaknya 10.000 tahun lagi untuk hidup. Jika kamu mendaki gunung dan melawan langit, kamu hampir pasti akan mati. Orang tua King Niu suaranya serak. Bertarunglah melawan surga, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyesalinya. Pendekar pedang itu menatap ke langit, tanpa sedikit pun rasa gugup di wajahnya, lalu terkekeh. Benar sekali, kamu tidak sepertiku yang takut mati. Waktu muda dulu, aku tak takut apapun. Aku tak takut pakai sepatu meski bertelanjang kaki. Aku akan berjuang mati-matian kapanpun. Sekarang aku punya terlalu banyak barang, tapi aku kehilangan gairah itu. Kita semua ditakdirkan untuk mati, dan tak seorang pun bisa lolos dari takdir ini. Sekalipun kau menggunakan segala macam cara, paling lama kau hanya bisa hidup beberapa tahun lagi. Daripada hidup di sudut gelap, lebih baik hadapi masalah hidup dan mati dengan lapang dada dan jalani hidup tanpa penyesalan.
10.000 tahun yang lalu, pendekar pedang Canggeng tidak takut mati dan berani menghunus pedangnya ke langit. Dan hal yang sama berlaku untuk semua orang memahami kebenaran, tetapi ketika harus membuat pilihan yang nyata, orang-orang masih ragu-ragu, takut hidup di bawah sinar matahari, hanya berharap bisa hidup beberapa hari lagi. Orang tua King Yu jarang muncul dan hidup dalam kegelapan. Ia telah menghabiskan segala cara yang mungkin dan tak mampu lagi memperpanjang umurnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk datang langsung untuk melihat kemakmuran dunia ini sebelum kematiannya dan menyaksikan pertempuran yang pasti akan tercatat dalam sejarah ini. Batas waktu Anda semakin dekat. Dewa Pedang melihat bahwa kesehatan lelaki tua King Yu sangat buruk. Ya, orang tua itu mendesah dalam-dalam. Apakah ada jalan menuju keabadian di Dao Besar? Kemudian, lelaki tua itu menatap ke langit, sedikit kerinduan terlihat di matanya yang berawan, dan berkata dengan suara gemetar. Aku bertanya pada langit dan bumi, apakah ada jalan menuju keabadian di dunia ini? Ledakan. Kata-kata ini menghantam hati setiap orang bagai batu besar, yang menyebabkan badai besar. Banyak kultivator memimpikannya keabadian, bahkan menyeberangi sungai abadi, menari dengan naga sungguhan, dan bercakap-cakap dengan burung phoenix sungguhan dalam mimpi mereka. Sayangnya, setelah terbangun, semuanya hilang. Aku tak pernah terpaku pada jalan yang samar dan ilusif seperti itu. Aku hanya ingin memegang pedang setinggi 3 kaki dan mengukir era yang menjadi milikku. Pedang abadi Canggeng menekuni seni pedang sepanjang hidupnya, tidak menginginkan kekuasaan, dan tidak menuruti kenikmatan cinta. Semoga kesuksesan besarmu tercapai. Setelah berbicara dengan Anda hari ini, saya menyadari betapa berharganya waktu. Meskipun lelaki tua King Yu dapat dianggap sebagai sesepuh, ia membungkuk kepada pedang abadi dengan kekaguman yang tulus. Pedang abadi itu sopan dan tenang. Wow, kabut menyelimuti lelaki tua itu, dan dia segera menghilang, bersembunyi dalam kegelapan dan memperhatikan. Tidak lama setelah itu, banyak kekuatan besar datang ke sini secara langsung. Jika aku memenangkan pertarungan ini, aku bisa disebut sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Seorang cendekiawan besar dari aliran Konfusianisme memberi hormat kepada Anda. Semoga pedang abadi mendaki gunung dan menang. Kata leluhur menara King Yu dengan keras. Jika kau bisa memahami sedikit saja arti sebenarnya dari pedang milik pedang abadi, kau akan mendapatkan manfaatnya seumur hidupmu. Di mata para kultivator pedang dunia, pedang abadi Canggeng hanyalah mitos yang hidup. Seseorang bersulang untuk sang pedang abadi dari kejauhan, mengungkapkan kekaguman dan rasa hormatnya. Sang pedang abadi menunjukkan rasa hormatnya dengan meminum anggur dalam cangkir yang tersedia di depannya. Seseorang bertanya kepada Dewa Pedang bagaimana cara menapaki jalan sang master pedang. Dewa Pedang menjawab semua pertanyaan mereka. Bahkan ada yang berani bertanya, dalam hidupmu, selain pedang di tanganmu, apakah kamu tidak pernah merasakan emosi apapun? Mungkin. Mendengar pertanyaan ini, riak muncul di mata sang pedang abadi dan senyum muncul di sudut mulutnya. Wanita mana di dunia yang bisa membuatmu jatuh cinta? Pria itu bertanya lagi. Dia adalah makhluk abadi yang terbuang dari dunia fana. Dunia ini tak lagi punya tempat untuknya, dan tak seorang pun layak melihat wujud aslinya. Aku sungguh beruntung telah bertemu dengannya di kehidupan ini, dan aku tak berani bersikap tidak hormat. Memikirkan suatu pengalaman di masa lalu, ada sedikit rasa hormat di mata sang pedang abadi. Wow, pernyataan ini menyebabkan keributan. Bahkan seseorang sekuat pedang abadi Canggeng sebenarnya mengakui bahwa dirinya tidak memenuhi syarat. Ada banyak orang yang suka bergosip di dunia yang ingin mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Akan tetapi sang pendekar pedang tidak menjawab dan tetap diam. Semua orang bersikap bijaksana dan tutup mulut, agar tidak membuat pedang abadi marah dan mendatangkan bencana pada diri mereka sendiri. Membubarkan, sang ahli pedang mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya. Desir-desir. Dalam sekejap, jutaan pedang spiritual di awan mengeluarkan suara gemetar yang dahsyat. Kemudian, semua pedang spiritual itu lenyap dan kembali ke tangan pemilik aslinya. Setelah satu batang dupa dinyalakan, langit di atas Gunung Ziyun menjadi jernih dan terang. Akhirnya, kamu di sini. Para pembudidaya pedang memandangi pedang-pedang berharga di tangan mereka, dan batu besar yang menggantung di hati mereka perlahan-lahan mengendap. Jika pedang itu tidak dikembalikan, menemukan senjata yang cocok lagi bukanlah tugas yang mudah. Sang pedang abadi sedang mendaki gunung. Di bawah tatapan semua orang, Dewa Pedang Canggeng berbalik menghadap Gunung Ziyun dan mengambil langkah berat. Itu akan berhasil. Di sudut kerumunan, Chen Qingyuan menangkupkan kedua tangannya, berdoa agar pedang abadi dapat mengabulkan keinginannya. Orang-orang biasa tidak mengerti arti pedang abadi yang mendaki gunung, termasuk banyak sekali biksu Mahayana. Hanya mereka yang berkuasa di alam jembatan ilahi yang dapat memahami makna mendalam pertempuran ini. Jika dia menang, dia akan memiliki kesempatan untuk menyeberangi jembatan yang rusak dan mencapai sisi yang lain. Mustahil bagi seorang kaisar agung untuk muncul di dunia saat ini. Meskipun peluangnya sangat kecil, yang ini jauh lebih cemerlang daripada yang sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa segala sesuatu mungkin terjadi.
Sekalipun seorang kaisar sejati takdir langit lahir, pastilah dia bukan dewa pedang Canggeng. Di era baru, orang-orang baru akan datang membawa cahaya zaman. Dia adalah secercah cahaya dari zaman lama, tak mampu mencapai puncak dan menciptakan keajaiban. Kami bersembunyi di sini, berjuang untuk bertahan hidup, berharap bahwa di akhir hidup kami akan memiliki kesempatan lain untuk berjuang. Sehat. Sekelompok orang kuat di alam Kunlun bersembunyi dalam kegelapan, masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Pendek kata, peristiwa pendakian kembali Dewa Pedang Canggeng ke Gunung Ziyun memiliki makna yang luar biasa dan amat meriah. Berbagai kekuatan tidak akan menyelidiki istana kekaisaran wilayah selatan untuk sementara waktu. Lagi pula, tidak ada peluang untuk memasuki istana kekaisaran dalam waktu singkat, dan kekuatan-kekuatan besar dari semua lapisan masyarakat perlu membuat rencana jangka panjang. Aku bermaksud menaiki jembatan ilahi sekali lagi dan menghunus pedangku menuju surga. Li Muyang menggenggam erat pedang Guiyang dan melangkah menuju puncak Gunung Ziyun selangkah demi selangkah. Tatapannya tegas dan tak ada yang bisa menggoyahkan hatinya. Boom, boom, boom. Sebuah suara berat datang dari langit. Di atas Gunung Ziyun, pusaran yang mengerikan muncul, dengan diameter sekitar 100.000 mil, seolah-olah dapat menelan semua yang ada di dunia. Perang besar akan segera dimulai, mundur. Para kultivator yang berada sedikit lebih dekat ke Gunung Ziyun merasakan sedikit tekanan dari langit dan bumi. Mereka tampak ketakutan dan sedikit panik saat melihat ke kejauhan. Berdesir. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang terlihat dalam radius puluhan juta mil dari Gunung Ziyun. Li Muyang seperti seorang musafir tunggal, memulai dari kaki Gunung Ziyun dan mendaki gunung ke arah yang berlawanan. Sebagian orang berharap agar ia berhasil, sehingga mereka dapat melihat jalan yang lebih tinggi menuju ilmu pedang dan menyingkirkan kabut yang tak terhitung jumlahnya di depan mata mereka. Tentu saja, banyak juga orang yang ingin Li Muyang mati di pertempuran, mungkin karena dendam lama, atau mungkin karena ia memiliki niat jahat. Langkah, langkah, langkah. Langkahnya mantap, dan setiap langkah yang diambilnya bagaikan tripod raksasa yang menghantam tanah, mengguncang langit dan bumi. 100 langkah kemudian, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Li Muyang, seperti banjir, mengalir ke segala arah. Naiki jembatan suci lagi. Jantung pedang telah terbentuk, pedang yang patah telah disambung, saatnya mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Li Muyang berhenti. Apa dia takut? Tidak. Ia kemudian merasakan adanya halangan atas kehendak langit dan bumi. Ia menatap awan-awan ungu di tengah gunung dan berkata dengan suara lirih, "Aku tahu jalan ini berbahaya. Selama kita masih hidup, kita harus melakukan sesuatu yang berarti." Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan membunuh. Ledakan. Rintangan tak kasat mata di depan pun hancur, dan jalan pun menjadi lebar, menuju puncak gunung. Pedang ini berarti Li Muyang telah secara resmi menantang Chang Tian dan tidak ada kesempatan untuk mundur. Tidak ada jalan keluar. Saat para pendeta menyaksikan kejadian ini, tenggorokan mereka tercekat dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Peringatan yang ditransformasikan dari hukum langit dan bumi telah hancur. Kini, bahkan jika Li Muyang ingin mundur, itu mustahil karena rute mundurnya terhalang. Ledakan. Ada pusaran air di puncak Gunung Ziyun, yang sangat aneh. Guntur bergemuruh, mengguncang seluruh dunia. Jiwa banyak orang nampak ketakutan, wajah mereka pucat pasi, dan pakaian mereka basah oleh keringat. Memprovokasi Tianyu adalah sesuatu yang tak seorang pun berani pikirkan, tetapi Li Muyang akan melakukannya lagi. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Hidup tanpa melakukan apapun adalah tragedi kehidupan yang sesungguhnya. Ketika mereka sampai di tengah gunung, Li Muyang dapat menyentuh awan ungu dengan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Panggilan. Dengan ayunan pedang, angin kencang tiba-tiba muncul, membubarkan semua awan dan kabut di depan jalan. Li Muyang kemudian melangkah maju, dan pertempuran pun siap pecah. Langit dipenuhi kabut ungu, seolah-olah ribuan bintang tersembunyi di dalamnya, dan ribuan hukum beriak bersamanya. Li Muyang mengenakan jubah panjang, memegang pedang setinggi 3 kaki di tangannya, matanya cerah, langkahnya kuat, dan kekuatan pedang yang besar terpancar dari tubuhnya, mengguncang lautan kabut dan membentuk segala macam badai aneh. Huff! Angin kencang bertiup dari langit, disertai kilat ungu. Gunturnya bagaikan auman binatang buas, mengguncang bumi dan menusuk hati manusia. Mendesis. Guntur ilahi yang mengerikan dengan diameter sekitar 100 kaki jatuh dan mengunci Li Muyang. Guntur itu tak terbendung dan tak terbendung. Li Muyang berdiri di lautan awan ungu, mendongak, tetap tenang, dan mengangkat pedangnya untuk memotong. Ledakan. Energi pedang itu sepanjang pelangi, bagaikan sungai panjang yang mengalir deras ke langit, dengan momentum besar. Karena terhalang kabut ungu, kerumunan tidak dapat melihat sosok Li Muyang. Mereka hanya bisa melihat kilatan cahaya pedang, yang menghancurkan 9 langit ilahi. Guntur berkeping-keping, merobek langit, dan mengguncang pusaran mengerikan di atas hingga terus berguncang.
Ledakan. Suara Tao bergema di 9 langit dan 10 bumi, dan tiap suara membangkitkan gelombang tak terbatas, bagaikan gelombang samudera yang bergelombang, menghantam setiap sudut dunia. Kehendak langit dan bumi akan segera terungkap. Fluktuasi suara Dao tertinggi membuat orang-orang kuat di dunia menyadari hal ini, dan mereka ketakutan dan terkejut. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu itu terasa begitu nyata seolah baru terjadi kemarin. Hari itu juga, Dewa Pedang Changgeng kembali mendaki Gunung Awan Ungu untuk berperang melawan langit. Saya sangat beruntung bisa menyaksikannya. Para praktisi di sekitar Gunung Ziyun ketakutan dan terkejut, hati mereka gelisah dan ekspresi mereka ngeri. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Sayang sekali batu Dao beserta gambarnya tidak dapat dilestarikan. Seorang lelaki tua memandangi selusin batu Dao berkualitas tinggi yang hancur berkeping-keping di hadapannya, merasakan campuran rasa sakit dan penyesalan. Tekanan hukum pertempuran terlalu kuat, dan batu-batu gambar dunia fana tak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Beberapa orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menggambarkannya dalam kata-kata, mencatatnya dalam buku sejarah agar dapat dibaca oleh generasi mendatang, atau menjualnya ke berbagai wilayah dan menghasilkan banyak uang. Aku punya pedang yang dapat berdiri di puncak dunia. Menghadapi tekanan tak berujung dari Dao Surgawi, Li Muyang tidak mundur tetapi terus maju, berpegangan pada hati Dao-nya dan mengeluarkan raungan panjang. Klik, semua belenggu di tubuhku telah dilepas. Setelah ribuan tahun menyegel hatinya dan melembutkannya, kini emosinya meluap bagai banjir, tak terkendali. Dia melangkah maju, melintasi ribuan kaki ruang, dan mencapai puncak Gunung Ziyun. Panggilan, kekuatan jembatan ilahi muncul dari dalam tubuhnya, secara langsung menyebarkan kabut ungu yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Untuk sesaat, seluruh Gunung Ziyun muncul di depan mata dunia, megah dan luar biasa, seperti pedang raksasa yang tertancap terbalik, menembus langit. Pada saat ini, Li Muyang berdiri di kehampaan di puncak gunung, dan sebuah jembatan yang sangat panjang tampak samar-samar di bawah kakinya, menjulang. Pusaran yang terbentuk oleh kehendak langit dan bumi berputar berlawanan arah jarum jam. Inti pusaran itu segelap jurang, dan tak ada sihir Tao yang mampu menembusnya. Siapapun yang dengan paksa menatapnya akan dihukum oleh surga. Beberapa biksu yang menyaksikan pertempuran merasakan perih di mata mereka, seperti tertusuk jarum, hanya dengan melirik inti pusaran. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka hanya bisa merasa lebih baik dengan menutup mata rapat-rapat dan mengerahkan seluruh energi spiritual mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Jantung langit dan bumi, kekuatan kehendak. Li Muyang sama sekali tidak takut. Ia menatap lurus ke pusat pusaran. Semangat juang di matanya berangsur-angsur meningkat, dan momentumnya terus meningkat, aku ingin bertarung, ayo. Dulu, aku kalah dalam satu pertempuran dan hidup dalam kehinaan selama 10.000 tahun. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik dan tidak meninggalkan penyesalan. Merayu, hamparan hampa yang luas di puncak Gunung Ziyun runtuh, dan hukum ruang yang rusak memadat menjadi bola, membentuk bayangan berbentuk manusia setinggi 9 kaki. Bayangan itu sedikit transparan, tanpa wujud spesifik, dan agak samar. Perwujudan kehendak langit dan bumi. Hati setiap orang bergetar, dan setelah melihatnya dari jauh, jiwa mereka bergetar dan mereka ingin menyembahnya. Inkarnasi langit dan bumi duduk di bawah pusaran, pola Dao ungu terukir di antara alisnya. Matanya terbuka, cahaya putih memancar darinya. Di wajahnya terbentang sepasang mata putih yang mengerikan, kosong dan menyeramkan. Dentang, dengan bunyi lonceng, inkarnasi langit dan bumi muncul. Dalam sekejap, segudang hukum melilit tubuhnya, dan saat dia mengangkat tangannya, gelombang cahaya berbentuk bola mengembun, dengan diameter 1000 kaki dan seputih batu giok. Dengan dorongan lembut, gelombang cahaya menghantam Li Muyang. Ledakan. Dalam sekejap, area yang dilalui gelombang cahaya langsung runtuh, membentuk dunia dimensi aneh, seolah-olah membagi dunia menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di mata orang luar, ribuan hantu muncul di atas Gunung Ziyun, dan mustahil membedakan mana yang asli dan yang palsu. Li Muyang mengangkat pedangnya dan menerjang maju. Pedang itu melesat bagai guntur, menggema di angkasa, dan membelah bola cahaya yang menggelinding. Mendesis. Bola cahaya itu terbelah dua, tetapi serangannya tidak berkurang. Malah, ia berubah menjadi jutaan cahaya putih, bagaikan bilah tajam senjata ilahi, menyerang dari segala arah. Swas. Melihat ini, Li Muyang tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan mengayunkan pedangnya. Kilatan cahaya pedang membelah langit, dan kekuatan pedang tak kasat mata itu meletus bagai gunung berapi, memadamkan semua cahaya putih yang datang. Sesaat kemudian, Li Muyang dan inkarnasi langit dan bumi berada di permukaan air yang sama, saling menatap dari jauh, tanpa sedikit pun rasa takut di mata mereka. Desir, inkarnasi langit dan bumi lenyap dari tempatnya. Ketika inkarnasinya muncul kembali, dia sudah muncul di depan Li Muyang dan melayangkan pukulan ringan. Ledakan, Li Muyang telah bersiap untuk bertahan, memegang pedangnya secara horizontal di depannya, membentuk penghalang energi pedang yang tak terlihat. Dalam sekejap, penghalang itu penyok, dan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tampaknya penghalang itu akan segera pecah.
Li Muyang menekan tangan kirinya ke pedang, mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong keluar penghalang energi pedang yang tenggelam, menghalangi serangan dari inkarnasi langit dan bumi. Seketika, Li Muyang beralih dari bertahan ke menyerang dan menebas beberapa kali dengan pedangnya. Cahaya pedang itu berkelebat, menyilaukan. Inkarnasi langit dan bumi bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, mustahil dilihat dengan mata telanjang, dan mudah dihindari. Tatanan dunia ini telah mengalami perubahan besar, dan tidak memungkinkan munculnya sosok-sosok setingkat Kaisar Agung. Tentu saja, hal-hal yang diwujudkan oleh kehendak langit dan bumi tidak dapat mencapai tingkat itu, dan paling-paling mereka adalah puncak dunia manusia. Kekuatan kemauan adalah kekuatan gabungan semua makhluk hidup, dan baru setelah itu dapat diseimbangkan. Singkatnya, sejak jembatan ilahi runtuh, kehendak Dao Agung tak lagi mampu bertransformasi menjadi wujud sejati Dao Kekaisaran. Namun, jika situasi dunia berubah, kekuatan Dao Agung pun akan berubah. Dor, dor, dor. Kehampaan runtuh, hukum-hukum runtuh. Tekanan dahsyat turun dari puncak gunung awan ungu, menyebar ke segala arah dan memicu badai yang tak terhitung jumlahnya. Para penonton dipenuhi teror, tubuh mereka menegang dan mata mereka terbelalak. Pedang abadi benar-benar dapat bersaing dengan perwujudan kehendak langit dan bumi. Generasi muda, dengan perlindungan dari para tetua, tak perlu khawatir akan terdampak. Mereka menyaksikan dengan saksama dan berseru. Setelah 10.000 tahun pengalaman, kekuatan pedang abadi tak diragukan lagi telah mencapai level baru. Namun, pertempuran ini baru saja dimulai, dan selanjutnya adalah acara utamanya. Orang-orang tua tidak percaya bahwa kehendak langit dan bumi hanya memiliki cara-cara ini. Ini pasti ujian saat ini, dan gerakan mematikan yang mengerikan masih akan datang. Ratusan ronde telah berlalu, dan Li Muyang tidak dirugikan untuk saat ini. Sungai energi pedang yang panjang tiba-tiba muncul di kehampaan, menyebabkan gelombang bergulung yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat bergejolak. Ratusan ribu niat pedang terkondensasi di atas sungai panjang, bergerak sesuai dengan pikiran Li Muyang. Secercah niat pedang dapat membunuh seorang kultivator Mahayana biasa. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga membuat banyak kultivator pedang ketakutan dan gemetar tak terkendali. Ledakan. Inkarnasi langit dan bumi mengetahui lokasi jembatan dewa tempat Li Muyang berada, dan berhenti mengujinya, bersiap untuk memusnahkannya. Cahaya misterius muncul di tubuhnya, disertai semburan suara Tao. Kekuatannya meningkat, seolah-olah dewa telah datang. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang hanya dengan lambaian tangannya, dan ia dapat memobilisasi semua hukum dan metode alam semesta hanya dengan satu pikiran, semuanya di telapak tangannya. Ya Tuhan, seriuslah. Di dalam kegelapan, mata lelaki tua King Niu dipenuhi riak-riak, dan tangannya tanpa sadar mengepal, jelas dia sedikit takut. Energi spiritual dari seluruh dunia berkumpul di sini, bagaikan sungai atau laut yang deras, momentumnya tak terbendung. Kelompok biksu yang menyaksikan membentuk penghalang pertahanan bersama, tidak ingin terluka oleh sisa-sisa pertempuran. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa saat menonton acara tersebut. Cabut pedangmu dan lawan langit. Sekalipun kita kehabisan tenaga, kita tetap tak berani melakukannya. Para pendekar pedang yang tersohor di seluruh dunia berbicara dengan kaget, tenggorokan mereka tergulung. Ini adalah pertempuran yang sangat dinantikan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, pedang abadi akan menjadi salah satu bintang cemerlang di era ini. Masa depan kita masih belum pasti. Chen Qingyuan berubah menjadi penonton biasa. Meskipun ia sangat mengkhawatirkan keselamatan sang pendekar pedang, ia tidak bisa membantu dalam hal-hal seperti itu dan tidak berhak ikut campur. Semua orang memperhatikan pertarungan itu dengan saksama, dan tak seorang pun akan memperhatikan seorang kultivator biasa dan tak mencolok, dan tak seorang pun dapat menebak identitas asli Chen Qingyuan. Perang. Li Muyang jelas merasakan kekuatan kehendak langit dan bumi semakin kuat. Tekanan tiba-tiba meningkat, tetapi ia tetap bertarung dengan kekuatan penuh dan tidak berniat mundur. Zeng, suara pedang bergema menembus awan dan bahkan hingga ke kedalaman langit berbintang. Saat dia mengayunkan pedangnya, bayangan pedang sepanjang 1000 kaki muncul, menebas dari ketinggian seperti gunung raksasa yang miring ke bawah, dengan momentum yang begitu agung sehingga tampaknya dapat menghancurkan wilayah ini menjadi berkeping-keping. Mendesis, mendesis. Inkarnasi langit dan bumi mengangkat tangan kanannya ke atas kepala, dan sebuah bola ungu tua muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, bola itu membesar, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di dalamnya. Dengan tekanan kuat dari inkarnasi langit dan bumi, bola itu hancur berkeping-keping. Puluhan ribu guntur melahap energi spiritual tak berujung yang mengalir dari segala arah, meletus dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan puluhan atau ratusan bintang. Kekuatan sisa yang terpancar menghancurkan penghalang pertahanan beberapa biksu di dekatnya, menyebabkan banyak yang terluka parah. Untungnya, lelaki tua itu turun tangan, mencegah siapapun dari kematian. Mundur lebih jauh, di sini tidak aman lagi. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari segala penjuru mencium adanya bahaya yang kuat dan buru-buru mundur. Beberapa bahkan mundur ke bintang-bintang yang jauh, mengamati melalui cermin ajaib dan teknik-teknik ekstrim.
Ledakan. 10.000 kilat menyambar bagaikan naga, taring mereka terbuka dan cakar mereka berayun, ganas dan menakutkan. Jutaan mil gunung Ziyun berubah menjadi lautan guntur, tanah runtuh, dan wilayahnya runtuh, seolah-olah kiamat telah tiba. Setiap sambaran petir dapat mengancam nyawa para biksu jembatan ilahi. Barang-barang antik tua yang tersembunyi di balik bayang-bayang bergetar tak terkendali, jiwa mereka dipenuhi rasa takut akan dao surgawi. Namun, Li Muyang tetap tenang seperti biasanya. 10.000 tahun yang lalu, ia telah mengalami kengerian jalan surga dan bumi dan secara mental siap menghadapi semua bahaya. Bahkan teknik petir terhebat pun tidak dapat menggoyahkan ilmu pedangku. Sebuah bisikan, sebuah pikiran menggerakkan pikiranku. Sebuah diagram Tao melingkar muncul di bawah kakinya, dengan Li Muyang di tengahnya. Kemudian, segel pedang tertinggi muncul dari diagram Dao, semakin banyak, tak terhitung jumlahnya. Dekrit, Li Muyang mengangkat pedang ke langit, mengucapkan perintah pedang, dan segel Tao pun mengembun, menutupi langit dan matahari. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, bekas pedang sebesar jari telunjuk melonjak ke berbagai tempat di kehampaan, menyentuh dan memicu ribuan guntur. Saat kekuatan guntur hendak menimpa Li Muyang, dia dengan lembut mengayunkan pedang di tangannya dan mengaktifkan kekuatan segel pedang tertinggi. Dor, dor, petir yang ditandai dengan tanda pedang itu hancur total pada saat itu, dan kekuatannya yang mengerikan lenyap tanpa jejak. Hanya sejumlah kecil guntur yang tidak ternoda oleh segel pedang, dan mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Li Muyang. Dia mengayunkan lebih dari 10 cahaya pedang secara berurutan, menyingkirkan semua kekuatan surgawi di sekitarnya. Inkarnasi langit dan bumi, Bai Tong, menatap Li Muyang, seolah sedikit terkejut. Dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, Li Muyang tenggelam di lautan guntur agung dan hampir mati. Sekarang, Li Muyang menangkisnya dengan mudah, dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Boom, boom, boom. Tampaknya cara lain harus digunakan. Gelombang lonceng berdentang memancar dari pusat pusaran, diresapi kekuatan agung yang menggetarkan hati. Setiap lonceng seakan membawa kekuatan waktu, mengungkapkan rasa akan perubahan hidup. Tak lama kemudian, sebuah lonceng perunggu kuno muncul. Ada lusinan retakan pada badan lonceng, dan tampaknya lonceng itu telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Lonceng kuno itu sedikit transparan, jelas bukan entitas fisik, tetapi manifestasi hukum kehendak langit dan bumi. Lonceng perunggu kuno ini persis sama dengan yang ada di Istana Kekaisaran. Banyak orang tua yang pernah pergi ke planet terpencil di wilayah selatan dan telah melihat lonceng kuno tergantung di sisi aula utama Istana Kekaisaran. Apakah ini seorang prajurit kekaisaran? Banyak pendeta yang mengemukakan dugaan ini, dan suara mereka gemetar. Tidak, saat pesta Qimai, senjata kekaisaran Kaisar kuno Taiwei muncul. Bukankah salah satu pecahannya menyatu dengan Wu Junyan? Bagaimana mungkin ada senjata kekaisaran lain? Tak lama kemudian, sebagian orang mempertanyakan hal ini dan menganggapnya mustahil. Kami telah memperoleh fragmen buku kuno yang dengan jelas menyatakan satu kaisar dan satu senjata, dengan rentang hidup 100.000 tahun. Kaisar kuno bernama Taiwei ini seharusnya tidak memiliki dua senjata kekaisaran, kan? Di alam Kunlun, sekelompok lelaki tua sedang membolak-balik fragmen literatur klasik, emosi mereka tidak stabil dan mereka cukup terkejut. Wow, untuk sesaat terjadi keributan, dan para pendeta membicarakannya serta mengucapkan seruan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah kerumunan di dekat Gunung Ziyun, seorang pemuda yang tak tahu apa-apa tentang dunia mengajukan pertanyaan, jika kaisar kuno ini memiliki kekuatan untuk mendominasi era yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya tidak sulit baginya untuk memiliki dua senjata kekaisaran. Generasi tua tak berani berpikir terlalu banyak, tapi generasi muda tak punya keraguan. Hati-hati dengan kata-katamu. Para tetua segera menghentikan pemuda itu berbicara. Masalah ini menyangkut kaisar kuno, jadi generasi muda sebaiknya menahan diri untuk tidak bicara omong kosong agar tidak mendapat masalah. Itu masuk akal. Dengan spekulasi ini, beberapa orang tua merasakan tingkat persetujuan tertentu di hati mereka. Mungkinkah tekanan ini benar-benar senjata kekaisaran? Setelah lebih dari 10 tarikan napas, lonceng perunggu kuno itu melayang di atas kepala dunia, dan seberkas tekanan datang ke arah Li Muyang. Kekuatannya begitu dahsyat hingga langsung mendorong Li Muyang mundur bermil-mil jauhnya. Niat pedang di kehampaan runtuh satu demi satu, dan ia tak berdaya melawan. Setelah melihat pemandangan ini dan merasakan sedikit kekuatan lonceng kuno, orang-orang tua itu tidak lagi ragu. Bahkan senjata suci tertinggi pun tidak dapat memiliki kekuatan suci seperti itu. Dengan kata lain, lonceng perunggu kuno di Istana Kekaisaran benar-benar merupakan senjata kekaisaran yang tak tertandingi. Memikirkan hal ini, banyak sekali orang tua yang menjadi bersemangat dan ingin segera bergegas menuju planet terpencil di wilayah selatan, menghancurkan penghalang di luar Istana Kekaisaran, dan melihat sekilas wujud asli para prajurit kekaisaran. Kehendak Yang Maha Agung mewujudkan hantu senjata kekaisaran, yang cukup untuk menekan semua manusia di dunia dan tetap tak terkalahkan. Pedang abadi akan segera jatuh.
Menghadapi kekuatan sebesar itu, apa yang bisa digunakan Changgeng Sword Immortal untuk melawannya? Tampaknya ada rasa sedih di kehampaan di mana-mana, dan tidak seorang pun percaya bahwa pedang abadi dapat kembali hidup. Pada saat ini, seorang pria datang dari timur, berpakaian kain dan tampak tua. Tak ada jejak energi spiritual yang mengalir dari pendatang baru itu, layaknya seorang pria tua biasa di usia senjanya. Namun, kedatangannya membuat semua pahlawan yang hadir terkejut, mata mereka memancarkan kengerian. Pengingat, fungsi PES. Siapa yang datang? Orang paling senior di Sekte King dulunya adalah leluhur agung Sekte Linghe di Dizu. Namanya Dugu Cangkong. Pakaian kain dan sandal jerami, kembali ke alam. Ketika dia tiba, semua orang harus menoleh untuk melihatnya, merasa hormat dan tidak berani menabraknya. Dugu Yuyu. Beberapa lelaki tua memperlihatkan wujud asli mereka dan membungkuk memberi salam. Dugu Cangkong balas mengangguk dengan sopan. Setelah itu, Dugu Cangkong tidak punya waktu untuk mengobrol dengan semua orang. Ia menempuh jarak bermil-mil dengan satu langkah dan tiba di dekat Gunung Ziyun hanya dalam beberapa tarikan napas. Segera setelah itu, dia terlihat duduk bersila di kehampaan, tidak takut pada kekuatan langit dan bumi, dengan ekspresi tenang. Berdengung, sebuah gukin merah tua muncul di hadapannya. Kelihatannya sudah lama sekali, penuh dengan bercak-bercak. Saya bersedia memainkan musik untuk membantu pedang abadi. Begitu dia selesai berbicara, ke-10 jarinya yang tua dan kering dengan lembut menyentuh senar. Menggigit. Senar pertama dipetik, dan suara piano mulai meninggi. Suaranya bagai kicauan burung, jernih dan merdu, dan bagai aliran air yang tak henti-hentinya. Saat suara piano makin bergema, Li Muyang merasa tekanannya berkurang banyak, dan dia pun merasa lebih percaya diri dalam menghadapi hantu lonceng perunggu kuno. Li Muyang menoleh dan melirik Dugu Cangkong yang tidak jauh darinya, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Musik piano ini cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur Li Muyang beberapa kali lipat. Teknik rahasia unik Sekte King awalnya hanya dianggap unggul, bukan yang terbaik. Kemudian, Dugu Cangkong menuangkan wawasan hidupnya ke dalamnya, dan semua suka duka diserap ke dalam alunan sitar. Dengan demikian, suara piano yang tampak biasa saja langsung berubah menjadi nyanyian perang. Meskipun tidak sebanding dengan suara agung langit dan bumi, suara itu dapat meringankan beban para pendekar pedang abadi dalam situasi tersebut. Perang. Li Muyang bermandikan cahaya halo, matanya yang merah padam terpaku pada lonceng perunggu kuno. Suara sitar dan malaikat agung bergema di telinganya, dan tubuhnya seakan terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Meskipun demikian, hatinya tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dia meraung ke langit dan pedangnya menyambar bagai guntur. Kehampaan yang luas berubah menjadi bubuk, dan 8 aturan dharma hancur menjadi terak. Cahaya pedang yang sangat tajam menembus lonceng perunggu kuno, menyebabkannya bergetar sedikit dan mengeluarkan suara, dong-dong, yang pelan. Lonceng kuno bergetar dan suaranya menyebar. Dugu Cangkong yang saat itu sedang bermain piano juga menjadi sasaran kehendak langit dan bumi karena keterlibatannya dalam perang ini, dan disertai sejumlah tekanan. Mendengus. Angin kencang bertiup, membalikkan ruang puluhan ribu mil di sekitar Dugu Cangkong, meninggalkannya di dunia sekunder yang rusak, di mana ia dapat ditelan oleh ruang yang kacau kapan saja. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura hukum alam yang agung, namun Dugu Cangkong tetap tenang, alisnya tertunduk, dan memainkan sitar. Ada banyak rencana untuk langkah ini. Hubungan antara Jian Xian dan Chen Qingyuan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kemungkinan besar mereka adalah pelindung. Dugu Cangkong akan segera menuju jurang iblis, tanpa ada kemungkinan untuk kembali hidup-hidup. Sebelum kematiannya, jika ia dapat membantu pedang abadi bertahan dari musibahnya, hal itu tidak hanya akan membangun hubungan baik dengan Sekte King, tetapi juga secara tidak langsung membantu Chen Qingyuan. Sedangkan Dugu Cangkong tidak memperdulikan sama sekali luka-lukanya. Selama dia masih hidup, dia dapat menggunakan metode penyegelan untuk mengkonsolidasikan kekuatan Demon Abyss. Sebuah lagu kesedihan, memainkan semua kesedihan dan kegembiraan dunia. Beberapa orang besar memiliki beberapa teknik rahasia Sekte King, dan mereka mengenali lagu yang dimainkan Dugu Cangkong, dan diam-diam tertarik. Lagu ini luar biasa, bahkan mampu menyaingi suara langit dan bumi, dan telah meningkatkan kekuatan tempur pedang abadi. Sekelompok orang berpengaruh sangat terkejut. Mereka yakin bahwa ini bukan lagu Qingxiang biasa, tetapi pasti telah disempurnakan. Bayangan para prajurit kaisar, kekuatan para makhluk agung, bagaimana manusia fana bisa mengalahkan mereka. Hasil pertempuran besar ini sudah ditentukan. Meskipun banyak orang mengagumi pedang abadi, mereka tidak peduli dengan hasil pertempuran ini. Jika sebelumnya, pedang abadi Changgeng akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan inkarnasi keinginan langit dan bumi dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekarang, tidak ada harapan. Lonceng perunggu kuno memiliki kekuatan untuk menekan dunia. Sekeras apapun pedang abadi itu digunakan, sulit untuk memaksanya kembali. Paling-paling, ia hanya bisa membuat lonceng kuno itu bergetar beberapa kali, dan itu saja. Apakah itu benar-benar tak tersentuh?
Setiap serangan pedang dari pedang abadi mengandung kekuatan untuk menekan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan bahkan mungkin dapat membelah bintang-bintang dan memotong lautan bintang. Akan tetapi, kekuatan pedang yang melonjak itu tidak berdaya melawan lonceng perunggu kuno. Dentang. Pada saat ini, inkarnasi langit dan bumi menamparkan lonceng perunggu kuno. Kekuatan besar hukum agung ditanamkan ke dalam lonceng kuno, menyebabkannya meledak dengan sedikit kekuatan sejati dari senjata kekaisaran. Ledakan, bahkan secercah tekanan dari senjata kekaisaran terhebat bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa di dunia. Dalam sekejap, dada Dewa Pedang Changgeng ambruk, darah mengucur dari ketujuh lubangnya, dan pedang Guiyang di tangannya mengeluarkan suara dentang, dan dia sangat ketakutan. Batuk. Di dunia luar, Dugu Cangkong juga menderita serangan balasan, dengan beberapa helai darah merah tua mengalir dari sudut mulutnya. Meski terluka, dia tidak berhenti bermain piano. Jika suara piano berhenti pada saat ini, semua kekuatan Dawu dan tekanan prajurit kekaisaran akan jatuh pada Changgeng Sword Immortal, dan kemungkinan besar dia akan mati seketika. Apakah jalan ini masih tak berujung? Sang pedang abadi merasakan tekanan yang luar biasa, tubuhnya tak bisa bergerak. Sambil menggenggam pedang di tangannya, rasanya seluruh tenaganya telah terkuras, membuatnya tak berdaya lagi untuk melawan. Dentang, secercah senjata kekaisaran saja mampu menindas pedang abadi Changgeng yang perkasa, yang berdiri di puncak dunia. Seorang kaisar agung sejati memiliki sikap yang sungguh agung. Mendengar lantunan lonceng yang menggema di angkasa, para pahlawan dunia gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sekalipun aku mati, aku akan mati di jalan yang ada di depanku. Hati Limu yang tidak bisa dihancurkan. Sambil menyeret tubuhnya yang berat, dia melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, Limu yang merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Limu yang menggertakkan giginya, mengangkat pedang di tangannya lagi, membakar darahnya, dan memutuskan untuk memancarkan sinar cahaya terakhir dalam hidupnya. 17 Pedang Changyu. Ini adalah teknik pedang yang diciptakan Limu yang sepanjang hidupnya, dan sekarang dia menampilkannya tanpa ragu. Para pendeta yang menyaksikan pertempuran itu menatap tajam dengan ekspresi ngeri. Sang pendekar pedang yang hebat berusaha sekuat tenaga untuk merekam ilmu pedang yang diperagakan oleh Limu Yang. Namun, inilah wujud ilmu pedang Limu Yang yang tak boleh diabaikan. Ilmu ini harus dicantumkan dalam buku. Jika Anda beruntung di masa mendatang, Anda mungkin dapat memahami sebagian makna sebenarnya. Bayangan pedang bagaikan hujan, menyapu langit. Secepat kilat, bekas pedang tidak dapat ditangkap. Pedang itu meraung seperti seekor naga, meraung ke langit, dan kekuatannya begitu kuat hingga menghancurkan langit. Setelah menghabiskan seluruh tenaganya dan membakar sebagian hidupnya, Limu yang berdiri tegak di udara, tubuhnya gemetar dan napasnya tersengal-sengal. Hembusan angin kencang bisa saja menjatuhkannya. Melihat lonceng perunggu kuno di depannya, Limu yang merasa sedih, bibirnya yang pecah-pecah sedikit bergetar, dan tidak ada rasa takut akan kematian di matanya yang berurat merah tebal. Sebaliknya, ia tampak tenang dan tidak menyesali perbuatannya. Ledakan. Beberapa retakan tiba-tiba muncul pada bayangan lonceng perunggu kuno. Serangan habis-habisan Limu yang barusan memiliki dampak tertentu pada hantu prajurit kekaisaran. Sayang sekali Limu yang sudah kelelahan dan tidak sanggup lagi bertarung. Mampu menyebabkan retakan muncul pada hantu senjata kekaisaran sudah cukup untuk membuat seseorang menertawakan dunia. Kemampuan pedang abadi berada di luar jangkauan kita semua. Sayang sekali dia berhenti di sini. Orang-orang berkuasa di dunia tercengang ketika melihat pemandangan ini. Ledakan. Tiba-tiba, celah ruang muncul di bawah kaki Limu Yang. Lonceng perunggu kuno itu jatuh, mengubah bayangan pedang di langit menjadi ketiadaan, dan juga menyebabkan Limu Yang tertelan oleh celah angkasa. Dalam sekejap, Limu Yang tampak berada di jembatan kuno, dengan jembatan rusak di depannya dan jurang dalam di bawah kakinya. Pertarungan melawan kehendak langit dan bumi memungkinkannya melangkah maju beberapa langkah, mencapai lokasi jembatan yang runtuh. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa selama pertarungannya dengan lonceng perunggu kuno, ia jelas bisa disebut sebagai orang paling berkuasa di dunia. Pedang Changgeng abadi. Banyak sekali orang memandang sosok Limu Yang dari jauh, hati mereka bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Akankah dia diasingkan ke dimensi asing, untuk menanggung siksaan kekuatan langit dan bumi, atau akankah dia langsung dimusnahkan? Sebuah celah spasial aneh muncul di puncak Gunung Ziyun, terhubung ke jurang di bawah jembatan rusak. Rahasia ini hanya diketahui oleh segelintir orang. Dia sudah meninggal. Orang terkuat di dunia tidak dapat lagi merasakan aura Limu Yang. Di dunia ini, tidak ada lagi fluktuasi dalam hukum pedang abadi Changgeng. Tidak. Di tengah kerumunan, Chen Qingyuan menunjukkan ekspresi kesedihan yang tidak dapat disembunyikannya, tidak dapat menerima kenyataan ini. Jatuh ke jurang, hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Sekelompok dewa perkasa mendesah, seolah-olah mereka telah menyaksikan Limu Yang ditelan jurang dan terkubur di bawah jembatan yang rusak. Semua orang merasakan emosi campur aduk di hati mereka saat mereka menatap Gunung Ziyun dengan ketakutan di mata mereka.
Bahkan seseorang sekuat pedang abadi Changgeng tidak dapat mengalahkan hukum langit dan bumi, apalagi orang lain di dunia. Wow, pusaran aneh di puncak Gunung Ziyun berangsur-angsur menghilang, dan lonceng perunggu kuno serta inkarnasi langit dan bumi juga perlahan menjadi transparan, lalu menghilang. Di tengah perjalanan mendaki gunung, gumpalan besar kabut ungu muncul lagi, menampakkan bau misterius. Masih banyak orang yang tenggelam dalam peperangan besar dan belum bisa kembali ke dunia nyata, tidak percaya kalau pendekar pedang abadi telah gugur seperti ini. Namun itulah faktanya, tak seorang pun dapat mengubahnya. Di dalam kehampaan, Dugu Cangkong terluka saat membantu pedang abadi melawan langit. Namun, lukanya tidak tampak serius. Ia masih tampak tua, agak bungkuk, dan kurus. Dia menyimpan gukinnya dan mendesah pelan. Kalau itu bisa dilakukan, Dugu Cangkong sudah melakukannya. Akhir cerita ini sungguh tak terduga. Di zaman sekarang ini, apakah benar-benar mustahil untuk memperbaiki jembatan yang rusak dan mencapai seberangnya? Dugu Cangkong memandang ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Seperti apa pemandangan di sisi lainnya? Setelah berhayal sejenak dan tersadar, Dugu Cangkong memejamkan mata dan membungkuk ke arah depan sebagai ucapan selamat tinggal kepada sang pedang abadi. Dia akan segera menuju ke Demon Abyss, dan pastinya tidak akan bisa melihat pemandangan kemakmuran yang sesungguhnya. Ini adalah era global, dan sudah saatnya kita mengakhirinya. Dugu Cangkong merapikan pakaiannya dan berjalan menuju kejauhan. Banyak orang kuat dari berbagai kekuatan ingin minum dan berbicara dengan Dugu Cangkong, tetapi mereka semua ditolak. Dia tahu bahwa semua pasukan utama ini mempunyai motif tersembunyi dan tidak tulus. Sebelum pergi, Dugu Cangkong meninggalkan pesan, King Zong pasti akan dihidupkan kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kebangkitan King Zong berarti kepentingan semua kekuatan di Dizu akan sangat terpengaruh. Dahulu kala, berbagai sekte pernah membagi sumber daya dan wilayah King Zong, tetapi kini telah terjadi keseimbangan. Suatu hari nanti, jika mereka ingin memaksa sekte-sekte besar untuk melepaskan tanggung jawab mereka dan menyerahkan sumber daya mereka yang melimpah, itu tidak akan semudah itu. King Zong, orang-orang tua di Dizu tampak hikmat, masing-masing memikirkan sesuatu. Jika King Zong berhasil menguasai kembali negara kekaisaran, negara Qi pasti akan hancur dan dunia akan kacau balau. Mendistribusikan kembali kepentingan adalah hal terakhir yang ingin dilihat oleh orang-orang di posisi tinggi. Mengenai kebaikan King Zong terhadap Changbi di dunia, hanya sedikit orang yang akan mengingatnya. Lebih parahnya lagi, beberapa orang bahkan menganggapnya biasa saja. Itulah sifat manusia. Saya beruntung bisa menyaksikan pertempuran antara pedang abadi dan surga. Para praktisi pedang berdiri sambil memegang pedang mereka, melakukan posisi hormat pedang tertinggi, dengan penuh hormat mengucapkan selamat tinggal kepada sang pedang abadi dengan kesedihan yang mendalam. Serangan terakhir itu begitu dahsyat hingga mampu membuat retakan di bayangan kaisar. Serangan itu bisa disebut serangan pedang terhebat di dunia, level yang bahkan kita, seumur hidup kita, takkan pernah bisa capai. Lebih dari 10 master pedang terkenal berdiri berdampingan, mata mereka dipenuhi rasa hormat, dan membungkuk beberapa kali. Sulit untuk memahami makna sesuatu hanya dengan melihat bentuknya. Mungkin bakatku terlalu rendah. Seorang guru pedang agung terus-menerus membayangkan sosok pendekar pedang abadi tengah mengayunkan pedangnya, tetapi dia sama sekali tidak dapat memahami makna sebenarnya dari apa yang digambarkan guru pedang itu. Akhir pertempuran ini menggemparkan dunia. Meskipun situasinya tetap sama seperti 10.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang berani menyebut Changgeng Sword Immortal sebagai orang lemah, dan semua orang menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Semua tetua di alam Kunlun percaya bahwa jika mereka berhadapan dengan Dewa Pedang Changgeng saat itu, mereka pasti sudah terbunuh oleh pedangnya. Niat pedang pamungkas itu sungguh mengejutkan. Mungkin, ini akhir yang baik untuknya. Alis Chen Qingyuan dipenuhi kesedihan, dan dia berbisik, setidaknya, tidak ada penyesalan kali ini. Setelah beberapa hari, sebagian besar biksu mengundurkan diri, tetapi beberapa enggan pergi, berharap memperoleh kesempatan untuk memahami niat pedang unggul setelah pertempuran di dekat Gunung Ziyun. Chen Qingyuan kelelahan, dan berjalan maju tanpa tujuan dengan hati yang berat. Setelah berjalan jauh, aku tak tahu di kota mana aku tiba. Semua orang membicarakan pertempuran antara para pendekar pedang abadi. Suasananya cukup meriah. Ia menemukan restoran peri yang berdiri di atas awan dan memesan beberapa minuman yang lezat. Chen Qingyuan memandangi pemandangan di luar jendela, lalu minum tanpa berkata apa-apa. Kematian pedang abadi membuat Chen Qingyuan sangat tertekan. Di matanya, dia telah lama menganggap pedang abadi sebagai sesepuh. Segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Setelah sekian lama, Chen Qingyuan menghela napas, dan kesedihan di matanya pun sirna bersama desahan itu. Apapun yang terjadi, hubungan sudah terjadi dan kita tidak bisa terus bersedih. Berada di Dizu, merasakan adat istiadat dan budaya setempat, suasana hati saya berangsur-angsur membaik. Setengah tahun kemudian, kitab suci pedang abadi menyebar ke seluruh bagian dunia, menimbulkan sensasi dan membuat orang kagum setelah mendengarnya.
Beberapa orang tua bergegas ke planet terpencil di wilayah selatan untuk membahas cara menembus penghalang dan memperoleh kekayaan tertinggi di Istana Kekaisaran. Lonceng perunggu kuno, yang disulap oleh kehendak langit dan bumi, hanyalah replika senjata kekaisaran. Lonceng aslinya berada di dalam Istana Kekaisaran. Siapapun yang mendapatkannya akan mampu menaklukkan dunia, bahkan memahami pola sejati Kaisar Agung dan mencapai sisi lain. Konon, sebuah peninggalan kuno muncul di suatu daerah di Tanah Suci Taiyin, dan banyak orang kuat datang untuk menyelidikinya. Di suatu tempat di lembah Donglai, sesuatu yang aneh telah terjadi. Energi spiritualnya beberapa kali lebih kaya daripada sebelumnya. Seseorang menemukan reruntuhan sekte Qing di wilayah Bintang Yuji. Akhir-akhir ini, Chen Qingyuan mendengar berbagai berita, tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya. Tiba-tiba, sebuah berita tentang King Zong sampai ke telinganya, dan tatapannya sedikit berubah, dan ia menjadi sedikit tertarik. Jurang tak berujung, diselimuti kegelapan. Kekacauan merajalela, ruang asing tak dikenal. Sosok yang agak terdistorsi, bingung, tidak tahu di mana ia berada. Sosok ini adalah transformasi jiwa Li Muyang. Beruntunglah Dugu Cangkong yang memainkan piano membantu, kalau tidak jiwanya pasti sudah hilang bersama raganya. Setelah pertempuran, Li Muyang jatuh ke jurang, tubuhnya hancur, dan hanya jiwanya yang selamat. Namun, karena hukum jurang yang mengerikan, kekuatan jiwa perlahan-lahan menghilang, dan kesempatan itu terus berlalu. Kesempatan itu akan lenyap paling lama dalam 10 hari. Bingung, Li Muyang teringat kata-kata Dekan Daoyi, jika dia tersesat di Shenxiao dan terus ke arah timur, mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi, Li Muyang membakar sedikit kekuatan spiritual dan menuju ke arah timur. Hukum mengerikan di jurang menyiksa Li Muyang sepanjang waktu, membuatnya menanggung rasa sakit yang luar biasa di dunia dan perlahan-lahan melahap kekuatan hidupnya. Setelah menunggu sekian lama, tampaklah sebuah cahaya putih kecil di hadapanku, yang sangat terang dalam kegelapan tak berbatas. Itu, Li Muyang melihat harapan, dan tekanan pada dirinya tampaknya banyak berkurang. Jiwaku yang hendak menghilang, akhirnya tiba di tanah harapan yang disebutkan Dekan Daoyi. Ketika Anda datang ke sini, pandangan pertama akan menggetarkan jiwa Anda, seolah-olah Anda telah melihat sisi lain. Dalam pertempuran sejuta tahun yang lalu, Tai Wei gugur, tubuhnya terhimpit di bawah jembatan yang runtuh, menjaga secercah harapan bagi jembatan suci untuk diperbaiki. Tubuhnya, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, mengusir kegelapan tak berujung, bagaikan api unggun di malam bersalju, ia membawa kehangatan dan cahaya bagi manusia. Jiwa Li Muyang menatap tubuh kaisar, hatinya tunduk dan dipenuhi kekaguman. Tubuhnya hancur, jiwanya terluka. Ia tak bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu dekat, dan nyawanya tak lagi terancam. Karena kekuatan kaisar sangat luas, membentang jutaan tahun, dan abadi, ia masih dapat melindungi jiwa generasi mendatang dan menangkal gelombang kejut yang tak terlihat oleh dunia. Tidak semuanya merupakan medan bintang, melainkan bintang-bintang purba. Tempat ini awalnya adalah tanah tandus tak bertuan, energi spiritualnya tipis, dan hanya sedikit orang yang datang ke sini. Belum lama ini, sekelompok kultivator menemukan bahwa energi spiritual di bintang bulan tiba-tiba menjadi jauh lebih kaya dan datang untuk menyelidiki. Penyelidikan ini menyebabkan kegemparan besar. Tempat ini ternyata adalah reruntuhan King Zong. Alasan untuk kepastian ini adalah karena pembatasan di suatu tempat di bawah tanah telah mengendur, dan istana yang rusak telah muncul. Mungkin karena sudah terlalu banyak tahun berlalu, atau mungkin orang yang berkuasa telah mengambil tindakan, yang mengakibatkan pembatasan tersebut rusak dan dengan demikian terekspos ke dunia. Kekuatan macam apa King Zong itu? Banyak orang di dunia sebenarnya tidak memahami King Zong, termasuk para biksu dari berbagai sekte di seluruh dunia. Apakah ada yang tahu? Pasukan tinggi di Dizu menyadari hal ini, tetapi mereka tidak akan mempublikasikan apa yang telah dilakukan King Zong. Dulunya merupakan tanah suci dengan kekuatan tertinggi, yang dilampaui oleh seluruh 36 sekte di negara kekaisaran. Seorang lelaki tua datang setelah mendengar berita itu. Ia tahu seluruh cerita dan memandangi reruntuhan King Zong yang tampak seperti reruntuhan, lalu menghela napas dalam-dalam. Mohon pencerahannya, senior. Semua orang mendekat, membungkuk dan bertanya. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, jurang iblis tiba-tiba muncul di negara kekaisaran. Monster yang tak terhitung jumlahnya dan hukum-hukum aneh muncul dari jurang tersebut, mendatangkan malapetaka di dunia. Pada saat itu, banyak tempat terdampak, dan lebih dari ratusan juta jiwa terbunuh atau terluka. Lelaki tua itu, berpakaian kain abu-abu polos, berwajah penuh janggut dan memegang kendi anggur, tampak agak mabuk. Ia mulai menceritakan kisahnya yang tak diketahui, tanpa takut akan ancaman dari penguasa tertinggi negara kekaisaran. Sebab, jika pernyataan itu sampai tersebar, maka akan menimbulkan kerusakan besar pada reputasi banyak pihak dan bahkan bisa menimbulkan bencana yang mematikan. Saat lelaki tua itu terus bercerita, semua orang yang hadir mengetahui tentang masa lalu dan tidak dapat mempercayainya. Kita tidak tahu detail jurang iblis, tetapi teks-teks kuno mencatat banyak contoh pikiran jahat yang menyebabkan kekacauan di dunia, yang sangat mengerikan.
Senior, kau tidak mengada-ada, kan? Para prajurit kuat Sekte Qing dari semua generasi telah pergi untuk menjaga jurang iblis, menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil dan perlahan-lahan ditelan oleh kekuatan lain di negara kekaisaran. Perilaku ini terlalu bodoh. Ya, kalau aku lebih baik mati bersama daripada menanggung tekanan ini sendirian. Banyak orang yang berpikiran seperti ini, dan mereka semua menganggap orang-orang di Qingzhou adalah orang-orang bodoh. Hahaha, mendengar ucapan tersebut, lelaki tua yang memegang kendi anggur itu tidak menjadi marah, melainkan malah tertawa. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu telah mendengar ucapan serupa berkali-kali. Awalnya, ia akan marah, geram, dan bahkan mempertimbangkan untuk membunuh siapapun yang bicara omong kosong. Namun, lama-kelamaan ia terbiasa dan menjadi mati rasa. Ketika masih muda, ia tidak mengerti mengapa para martir Sekte Qing melakukan ini. Seperti kebanyakan orang di dunia, mereka pergi ke jurang iblis untuk mati, dan tidak masalah jika mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebaliknya, orang-orang di dunia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih. Untuk apa repot-repot? Kemudian, dia perlahan mengerti. Justru karena terlalu banyak orang bodoh di pucuk pimpinan, maka seseorang perlu bangkit. Adalah bermanfaat untuk menukar kemakmuran dan masa depan suatu sekte dengan stabilitas dasar semua kawasan di dunia. Mengenai pendapat orang lain, orang-orang Qingzhou sama sekali tidak peduli. Setidaknya, mereka melindungi tanah ini, dan masih ada bunga-bunga yang bermekaran dan pemandangan yang makmur, alih-alih tanah iblis dengan vitalitas yang membusuk dan tandus. Senior, apa yang Anda katakan tentang Qingzhou terlalu palsu. Kami tidak percaya. Mereka semua adalah pendeta yang tinggal di bintang-bintang terdekat, berjumlah ratusan, dan mereka menggelengkan kepala. Percaya atau tidak, kata lelaki tua itu dengan nada meremehkan. Di antara semua biksu, setiap orang peduli dengan kepentingannya sendiri. Karena para pendeta sendiri tidak mampu melakukannya, mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menyangkal semua orang yang berada di atas mereka. Jika bukan karena Qingzhou, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menertawakan dan memarahi orang-orang bodoh di sini. Orang tua itu menyesap anggurnya, tidak tersenyum lagi, dan melangkah menuju reruntuhan Qingzhou. Meski begitu, semua orang tetap skeptis dan tidak menganggapnya serius. Senior tua, masih ada beberapa hal terlarang di Istana Tanah Tua di depan, berhati-hatilah. Seseorang mengingatkan saya. Orang tua itu tidak mempedulikan hal itu dan pergi begitu saja. Pasir kuning menutupi area itu, tanpa tumbuhan apapun dan tak terlihat ujungnya. Di tengah reruntuhan tua itu, terdapat sebuah kuil tunggal, setinggi sekitar 30 meter dan berbentuk persegi. Waktu telah meninggalkan bekas yang dalam di sana, dan kuil itu kini berada dalam kondisi yang bobrok. Dahulu kala, ada seorang kultivator kuat dengan kultivasi yang sangat tinggi yang ingin memasuki reruntuhan kuil kuno Sekte Qing, tetapi terhalang oleh energi terlarang yang belum sepenuhnya hilang. Ia pun mengurungkan niatnya untuk sementara waktu dan tidak berani bertindak gegabah. Semua pasukan menerima berita itu dan mengirimkan orang-orang kuat, yang sekarang sedang dalam perjalanan. Tepat ketika semua orang mengira bahwa lelaki tua itu akan terluka oleh roh terlarang dari istana kuno, ternyata hal itu tidak terjadi. Tidak ada gangguan, dan tidak ada fluktuasi. 10 He tenang. Orang tua itu kemudian melewati area terlarang di kuil kuno dan masuk. Melihat kejadian itu, para pendeta merasa ngeri, bagaimana ini bisa terjadi. Mereka mengira larangan itu telah dicabut, dan bergegas datang, ingin segera masuk ke kuil kuno itu secepat mungkin dan memperoleh kesempatan itu sebelum orang lain. Ledakan. Akan tetapi, sebelum rombongan orang itu sempat menyentuh tepian candi kuno itu, mereka terhempas oleh kekuatan dahsyat dan menderita luka serius. Tampaknya larangan tersebut telah dicabut. Mengapa dia bisa masuk? Banyak orang berkumpul dan memusatkan perhatian mereka pada orang tua itu. Tidak hanya itu, orang-orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan juga muncul satu demi satu dengan ekspresi terkejut. Lelaki tua itu tak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Ia mengikatkan kendi anggur ke ikat pinggangnya, menggulung lengan bajunya perlahan, menyingkirkan batu besar yang menghalangi gerbang, dan perlahan menyapu debu yang telah menumpuk di tanah selama bertahun-tahun. Tempat kumuh ini adalah impian lelaki tua itu sepanjang hidupnya, tetapi sayang sekali dia tidak pernah melihatnya sebelum dia meninggal. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil membersihkan dan memikirkan masa lalu. Namanya Fang Qingyun, dan dia hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dia dapat dengan mudah memasuki kuil kuno di bekas lokasi Qingzhou tanpa terluka oleh batasan-batasan, dan dia jelas tahu cara membuka batasan-batasan itu. Orang-orang dari Sekte Qing bukan dari Sekte Xuanxing di Beihuang. 100.000 tahun yang lalu, Raja Suci Sekte Qing tidak dapat menahan tekanan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan tanah spiritual di Zhu dan bersembunyi di sudut terpencil. Hanya dengan cara ini Sekte Qing dapat mempertahankan garis keturunannya dan terhindar dari ditelan oleh dunia yang kejam ini. Kami lahir dan besar di sini, dan kami tidak ingin meninggalkan tanah air kami. Saat itu ada sekelompok orang yang tidak rela meninggalkan kampung halamannya, hal ini bertentangan dengan nasihat sang wali.
Melindungi. Seng Jin setuju dan meminta semua orang untuk memperhatikan keselamatan dan tidak mengungkapkan identitas asli mereka kepada orang lain di masa mendatang. Jadi, Seng Yu memimpin sebagian besar rakyatnya ke wilayah Bintang Fuliu di tanah terlantar utara, meninggalkan semua sumber daya, memutus semua jejak buah Qi, dan bersembunyi. Sejumlah kecil orang bersembunyi di sudut negara kekaisaran, menyembunyikan identitas mereka. Berkat metode rahasia yang diatur oleh Seng Yu dan sekelompok tetua, kemampuan Sekte Qing tersegel. Jika murid-murid generasi selanjutnya berbakat, mereka akan menghadapi rintangan setelah mencapai alam kesengsaraan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk berlatih dan akan sulit untuk mengaktifkan batasan dari metode warisan tersebut. Namun, keberuntungan Sekte Qing luar biasa, dan akan selalu ada murid dengan bakat luar biasa. Sekalipun ada rintangan di depan, seseorang masih bisa berkultivasi hingga paruh kedua tahap penyeberangan kesengsaraan, memahami segalanya, dan menerima warisan. Misalnya, Lin Changsheng berada dalam situasi ini. Memperoleh kekuatan warisan dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini tampak sangat baik, tetapi sebenarnya memiliki kerugian besar. Ia menghabiskan umur seseorang dan menguras semua potensi tubuhnya. Namun, Dugu Cangkong adalah kasus istimewa. Ia juga menerima warisan, tetapi ia telah hidup selama hampir 30.000 tahun dan bahkan telah mengembangkan teknik Tao terbaik Sekte Qing hingga tingkat yang tak terduga. Seorang penjahat sejati yang melanggar batasan teknik terlarang yang diwariskan dan mengukir jalannya sendiri. Meskipun Lin Changsheng memiliki bakat yang sangat tinggi, dia jelas tidak sebaik Dugu Cangkong, yang dapat melihat puncaknya dalam sekejap. Adapun cabang yang tersembunyi di sudut negara kekaisaran, tidak ada segel, sehingga dapat dibudidayakan secara normal, tetapi tidak ada kekuatan inisiasi dan khotbah yang diwariskan. Cabang Sekte Qing mengetahui segalanya sejak awal, mempraktikkan keterampilan paling maju, dan tidak akan menemui kesulitan apapun bahkan jika mereka harus mengatasi kesengsaraan. Saat ini, Fang Qingyun adalah satu-satunya yang tersisa di cabang tersebut. Saya sungguh beruntung bisa melihat reruntuhan sekte ini dalam kehidupan ini. Fang Qingyun membutuhkan waktu beberapa jam untuk membersihkan kuil kuno itu, baik bagian dalam maupun luar. Meskipun candi ini masih sangat bobrok, namun terlihat jauh lebih hikmat. Siapa kamu? Pada saat itu, banyak orang kuat datang dari luar batasan istana kuno. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah melanggar batasan dan memasuki istana, mereka cukup terkejut dan meneriakkan pertanyaan. Cabang Qingzong, Fang Qingyun. Fang Qingyun duduk di atas batu besar di luar aula, minum sedikit anggur, menatap semua orang dengan tatapan tenang, bersendawa, dan berbicara perlahan. Ledakan. Tiba-tiba semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Sulit dipercaya bahwa lelaki tua biasa-biasa saja di hadapanku ini sebenarnya berasal dari Sekte Qing. Teman Fang, seorang pria parubaya berbaju biru melangkah maju dan memberi hormat. Saya Zhang dari Sekte Penjinak Binatang. Sebelum pria berbaju biru itu selesai berbicara, Fang Qingyun memotongnya dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa dirimu tidak ada hubungannya denganku. Fang Qingyun selalu tahu bahwa masih ada cabang Sekte Qing, tetapi sayangnya dia tidak tahu keberadaannya. Kali ini dia datang untuk melihat reruntuhan Sekte Qing dan membersihkan tempat yang bobrok ini. Selain itu, dia juga ingin menunggu orang-orang dari Sekte Qi. Pada pesta 100 Meridian tahun itu, Fang Qingyun mendengar tentang kemunculan pewaris Sekte Qing dan sangat gembira, lalu segera berlari menghampiri. Setelah tiba di lokasi, saya menyaksikan betapa mengerikannya para petinggi yang sebenarnya. Saya tidak sempat berkomunikasi dengan Dugu Cangkong dan melewatkannya. Dia dari Sekte Qing dan ada hubungannya dengan Wu Tua. Di antara kerumunan, ada seorang pria berpenampilan biasa berpakaian hitam. Chen Qingyuan lah yang bergegas ke sini. Saya melihat reruntuhan Qingzong dan melihatnya dalam reruntuhan, tidak ada jejak kemakmuran sebelumnya. Ngomong-ngomong, senior Dugu pernah mengajariku serangkaian teknik telapak tangan Qingzong. Chen Qingyuan berkata diam-diam. Hingga saat ini, Chen Qingyuan tidak pernah menyangka bahwa Sekte Qing dan Sekte Xuanxing akan terhubung. Bagaimanapun, yang satu pernah menjadi raksasa di negara kekaisaran, dan yang lainnya berakar di wilayah bintang terpencil di alam liar utara. Lembah Donglai mengundang teman-teman untuk berkunjung. Kami pasti akan memperlakukan mereka dengan baik dan tidak akan mengabaikan mereka. Sekte Jiuji sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap Fang Yuyu dan Sekte Qing. Tanah Suci Taiyin. Para tetua masing-masing sekte tampak sopan, tetapi sebenarnya mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing. Kalau bukan karena Dugu Cangkong yang memimpin Sekte Qing, orang-orang ini pasti tidak akan sopan. Mereka mungkin sudah menerobos pembatas dan mencari-cari harta karun di sini. Kalian sekelompok orang munafik, keluarlah dari sini. Fang Qingyun sudah mengabaikan kehidupan dan kematiannya sendiri, dan sama sekali tidak menganggap serius para biksu dari berbagai sekte, dan tidak sopan sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Semua orang saling memandang, marah tetapi tidak menunjukkannya, dan mendiskusikan berbagai hal secara diam-diam. Mundur sementara. Tidak seorang pun berani bertindak gegabah di Guan Qingzong, jadi mereka harus kembali dan melapor kepada atasan untuk berdiskusi.
Desir. Sesaat kemudian, orang-orang kuat dari semua pihak terbang ke udara dan meninggalkan reruntuhan Qingzhou. Dugu Cangkong pernah berkata bahwa Sekte Qing pasti akan dihidupkan kembali di kehidupan ini. Sekarang setelah situs lama Qingzhou terungkap ke dunia, kemungkinan itu merupakan suatu sinyal. Ini adalah situasi yang luar biasa, dan bahkan para tetua inti sekte tidak berani mengambil keputusan gegabah. Masih banyak orang di sini yang menyaksikan kegembiraan itu dan enggan untuk pergi. Berita tentang Qingzhou menyebar, dan diperkirakan akan mengguncang dunia dalam beberapa tahun. Karena ini bekas situs Sekte Qing, senior Dugu dan Old Wu harus datang. Chen Qingyuan telah membaca banyak buku kuno dari Akademi Yi dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang sejarah Qingzhou. Sambil melihat sekeliling, Chen Qingyuan berencana mencari tempat menginap yang nyaman dan menyaksikan keseruannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, membuat Chen Qingyuan lengah. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul dari kedalaman kuil kuno dan melonjak ke langit. Segera setelah itu, cahaya hijau menyebar ke tubuh Chen Qingyuan, menyeretnya ke udara, dan mencoba membawanya ke kuil kuno. Apa yang sedang terjadi? Chen Qingyuan sementara kehilangan kemampuan bergerak dan panik. Orang-orang dari segala penjuru menoleh, tampak terkejut dan berteriak. Meskipun Chen Qingyuan menyembunyikan napasnya, tanda Qingzhou di tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Pembatasan yang ditetapkan oleh leluhur Sekte Qing masih ada setelah bertahun-tahun, dan mereka menemukan Chen Qingyuan dalam sekejap. Penggantinya yang sejati, sang bijak mengurungnya dan mempercayakan tanggung jawab kebangkitan kepadanya. Cahaya hijau menyelimuti tanah tandus ini. Chen Qingyuan ditarik ke langit di atas kuil kuno. Garis vertikal hijau muncul di antara alisnya, yang merupakan tanda Sekte Qing. Di dalam istana, Fang Qingyun memperhatikan tanda di antara alis Chen Qingyuan, matanya melebar, dan dia berseru kaget, dia dari Sekte Qing. Siapa orang ini? Para pendeta di sekitar tercengang, wajah mereka penuh kecurigaan, dan mereka terus berseru karena terkejut. Dia mampu mendobrak batasan reruntuhan Qingzhou dan menyebabkan perubahan. Mungkinkah dia anggota Qingzhou? Banyak orang berspekulasi dan terkejut. Tanda warisan Sekte Qing. Ada seorang ahli kitab suci kuno yang mengetahui asal-muasal tanda di antara alis Chen Qingyuan sekilas, dan ia terkejut. Ledakan. Badai yang akan mengguncang dunia akan segera datang. Para penguasa dari berbagai kekuatan di negara kekaisaran bersembunyi dalam kegelapan, dengan kilatan cahaya kompleks di mata mereka, ekspresi keheranan dan keterkejutan, serta emosi yang sangat tidak stabil. Wu Junyan dari tanah terlantar utara adalah pewaris Sekte Qing, jadi siapakah orang ini? Teman mana yang mengenalnya? Tidak pernah. Orang-orang kuat dari semua pihak berbicara secara rahasia, dan tidak seorang pun dapat melihat identitas asli Chen Qingyuan. Penerus Sekte Qing muncul entah dari mana. Ini aneh. Tiba-tiba, semua orang teringat sosok tua Dugu Cangkong. Mungkinkah dialah yang melakukan semua ini? Kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, dengan kemampuan Dugu Cangkong, dia pasti bisa diam-diam menerima beberapa murid lagi. Apa artinya? Chen Qingyuan baru saja berjuang, tetapi sekarang dia menyerah begitu saja. Karena tidak peduli seberapa keras Chen Qingyuan mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya hijau lembut ini. Untungnya, kekuatan lampu hijau itu sangat lembut dan tidak membahayakan Chen Qingyuan. Karena tidak ada niat jahat, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Dengan penuh kewaspadaan, Chen Qingyuan memperhatikan perubahan di sekelilingnya, seluruh tubuhnya menegang. Di suatu tempat yang hampa di dekat kuil kuno, seorang pria dengan sosok yang samar-samar gemetar dan berbisik kaget, anak ini sebenarnya dari Sekte Qing. Paman kedua dari sekolah Yi diam-diam telah melindungi Chen Qingyuan. Baru saja, melihat Chen Qingyuan memicu pembatasan Sekte Qing, dia mengira Chen Qingyuan dalam bahaya dan hendak menyelamatkannya. Pada saat ini, tanda Sekte Qing muncul di antara alis Chen Qingyuan, mengejutkan paman kedua. Setelah beberapa waktu, paman kedua menerima ini, pikirannya menjadi jernih, dan banyak keraguannya teratasi. Seingat saya, ini pertama kalinya kakak senior meminta bantuan saya. Saat itu, saya sangat bingung. Saya tidak mungkin tunduk pada seorang junior, betapapun berbakatnya dia. Ternyata, bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena karma agung yang dimilikinya. Paman kedua si tiba-tiba mengerti dan bergumam. Saat ini, paman kedua membuat keputusan di dalam hatinya, jika Chen Qingyuan mengalami masalah serius di masa depan, bahkan jika dia meninggal, dia harus melindungi hidupnya. Demi Akademi Yi, Qingzhou, dan bahkan seluruh dunia. Jika Sekte Qing tidak dapat dihidupkan kembali, jurang iblis pada akhirnya akan meletus, yang menyebabkan masalah tak berujung dan kehancuran seluruh umat manusia. Masa depan orang ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. 3 ramuan suci, tulang tao tertinggi, sebab dan akibat Qingzhou, dan seterusnya. Selama Chen Qingyuan bisa melewati masa tersulitnya, suatu hari nanti ia pasti akan berdiri di puncak dunia. Ia bahkan bisa mengintip jembatan yang rusak dan melompatinya. Memikirkan hal ini, paman kedua tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat, tenggorokannya bergulung, dan secerca antisipasi melintas di matanya. Di atas istana kuno, Chen Qingyuan perlahan-lahan diseret ke penghalang.
berdebar. Setelah lebih dari 10 napas, Chen Qingyuan berdiri di gerbang kuil kuno dan akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Fang Qingyun tidak jauh dari situ, menatap Chen Qingyuan dengan kaget, mulutnya sedikit terbuka, ekspresi tidak percaya, namun ekspresi kegembiraan dan kegembiraan tidak dapat disembunyikan. Apa ini? Chen Qingyuan merasakan sedikit rasa dingin di antara kedua alisnya, dan indera spiritualnya pun menyadarinya dan menyentuhnya dengan lembut. Lalu, sambil mengabaikan situasinya sendiri untuk sementara, dia mengeluarkan sebuah cermin. Melalui cermin, Chen Qingyuan dengan jelas melihat jejak warisan Qingzong. Alisnya sedikit berkerut, dan ia bergumam pada dirinya sendiri, sangat bingung, aku pernah melihat ini sebelumnya, ada apa? Teman kecil, siapa namamu? Fang Qingyun menekan keraguannya dan mengambil beberapa langkah ke arah Chen Qingyuan dengan penuh harapan, menggenggam tinjunya dengan hormat. Zhang San, meskipun Chen Qingyuan tidak mengerti alasan lampu hijau dan tanda di antara alisnya, dia tahu situasinya dan tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak penonton di luar penghalang, itu terlalu berbahaya. Petik 2. Siapapun dapat mengetahui bahwa ini jelas nama palsu. Fang Qingyun tertegun sejenak, tetapi ia tidak marah. Ia tetap terlihat ramah dan berusaha melembutkan suaranya. Ia berkata perlahan, sahabatku, tolong jangan bersikap bermusuhan padaku. Kita berasal dari klan yang sama. Rekan anggota klan, apa maksudmu dengan ini, senior? Ekspresi Chen Qingyuan berubah dan dia bertanya. Tanda di antara alismu adalah segel dao unik yang diwarisi oleh Sekte Qing. Segel itu hanya dapat terwujud setelah diakui oleh kehendak para bijak dari generasi sebelumnya. Aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi segel dao karena bakatku yang terbatas. Selama bertahun-tahun, Fang Qingyun hidup sendirian. Sekarang, ketika dia melihat penerus yang diakui oleh para pendahulu Sekte Qing, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Apa? Mendengar ini, raut wajah Chen Qingyuan berubah drastis, seolah mendengar sesuatu yang bisa mengguncang dunia. Wajahnya dipenuhi kengerian, tubuhnya membatu, dan pikirannya kacau. Tunggu, ini agak rumit, saya harus menyelesaikannya. Garis vertikal di antara kedua alisku adalah segel Qingzong Dao. Dugu senior pernah mengajariku jurus telapak naga 8 bagian. Guru saya Yu Chenran pernah berkata bahwa hanya ketika saya mencapai tahap mengatasi kesengsaraan, saya dapat memecahkan semua misteri. Dan guru murahanku, Sang Guan Rong, tetua agung sekte Xuanxing. Banyaknya pertanyaan yang mengganggu Chen Qingyuan di masa lalu datang kembali seperti air pasang, dan dia tertegun untuk waktu yang lama. Dengan kecerdasan Chen Qingyuan, banyak hal dapat dihubungkan bersama, membentuk jaring besar yang mengerikan jika Anda memikirkannya. Gulu, Chen Qingyuan menelan ludah beberapa kali, menahan rasa terkejutnya, dan bertanya dengan sedikit keraguan, senior, apakah Anda salah? Qingzong Daoyin, aku tidak mungkin salah bahkan jika aku mati. Lagi pula, jika kamu bukan dari Qingzong, mengapa istana kuno melarangmu masuk? Fang Qingyun berkata dengan tatapan tegas. Pikiranku agak kacau sekarang, biarkan aku santai saja. Chen Qingyuan berdiri di sana, tidak ingin berbicara untuk saat ini, dan tenggelam dalam pikiran mendalam. Fang Qingyun menyaksikan ini dengan tatapan berapi-api, berusaha tetap tenang. Matanya dipenuhi harapan, seolah-olah ia telah melihat Sekte Qing sekali lagi berdiri di antara langit dan bumi.